Kok sih? Kalau sedikit lagi udah mau 17 Agustus. Nah, berhubungan dengan itu, yuk kita bahas sedikit tentang NKRI. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sedang berkembang di era globalisasi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai budaya. Di balik itu semua, pasti ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan perpecahan budaya-budaya. Namun, itu semua telah disatukan oleh dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila menyatukan kita dengan bantuan dasar negara kita, Undang-Undang 1945. UUD 1945 yang disahkan para pemimpin negara berisi aturan-aturan atau hukum yang telah mengatur Indonesia menjadi lebih baik. Pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari pasal ini dapat kita simpulkan kita harus sama-sama menghargai perjuangan para pahlawan kita dengan cara itu kita bersatu untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa yang berpengaruh dalam perkembangan bangsa dan negara, kita harus bisa menjaga kesatuan dan persatuan serta bersatu untuk menjadi lebih baik. Bisa dengan cara menghargai budaya lain dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, saya mengundang salah satu masyarakat sebagai narasumber kita pada talk show kali ini. Oke guys, jadi sekarang kita sudah kedatangan Bapak Hubert. Halo Pak Hubert. Halo. Mungkin bisa diperkenalkan secara singkat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hubert. Saya berasal dari Kupang NTT dan saya diundang di sini untuk menjadi narasumber. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya nih Pak seputar NKRI. Jadi menurut Pak Hubert sendiri nih, apa itu semangat dan komitmen persatuan dalam konteks NKRI? Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, jadi NKRI itu adalah negara kepulauan yang dimana negara kepulauan itu memiliki banyak kebudayaan, etnis dan juga sara. Oleh karena itu untuk menjaga persatuan NKRI itu dibutuhkan semangat dan juga komitmen. Baik. Menurut Pak Hubert nih, mengapa setiap rakyat NTT harus menunjukkan semangat dan komitmen persatuan? Jadi hidup dan tumbuh di dalam suatu kawasan yang berbeda-beda itu bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Itu dibutuhkan pemikiran dan juga semangat yang sama. Semangat yang dimaksud di sini itu harus memiliki semangat untuk bisa hidup, bertumbuh dan juga bersatu dengan yang lainnya. Dan dari semangat tersebut dibutuhkan komitmen, karena tanpa komitmen ini semangat itu hanya akan menjadi khayalan belaka. Contohnya seperti kita membudayakan bahasa daerah, di mana bahasa daerah itu sekarang sudah terancam punah, dan makanan-makanan khas dari daerah juga masing-masing, dan juga tradisi dan pakaian adat masing-masing daerah. Wah, keren banget sih jawabannya Pak Hubert. Iya dong. Kalau boleh tanya nih, kenapa semangat dan komitmen kita mempengaruhi persatuan NKRI? Jadi kita itu harus memiliki komitmen untuk mempertahankan NKRI agar itu menjadi tetap menjadi satu kesatuan. Tapi bukan hanya komitmen saja, tapi juga harus diikuti atau dilakukan dengan semangat. Karena tanpa semangat kita hanya akan melakukannya dengan terpaksa dan juga akan tidak maksimal. Wah, terima kasih banyak Pak Hubert. Sama-sama. Nah guys, kalau berbicara tentang tindakan atau program yang sudah dilakukan untuk menunjukkan semangat dan komitmen persatuan, sekarang kita sudah hadir Ibu Vera yang merupakan Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Halo Ibu Vera. Mungkin bisa disapa teman-teman yang ada di sana. Ya, halo semua. Baik, Bu, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kedatangan Ibu di tengah kesibukan Ibu juga. Nah, di sini saya mau bertanya nih, Ibu, soal program dan tindakan apa saja sih yang sudah dilakukan terkhususnya pemerintah dalam menunjukkan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan. Kalau membahas soal program ya, sebenarnya kalau untuk pemerintah sendiri udah melakukan banyak program ya, kayak upaya gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi pariwisata, pasti kita kan tahu kan kalau misalnya kayak pemerintah tuh mengupayakan seperti pameran-pameran seni dari seluruh Indonesia kan banyak kan Indonesia sendiri memang dikenalkan banyak budaya suku gitu kan, makanya dari pameran seni itu
kita ingin menampilkan ke seluruh rakyat Indonesia tentang kayak berbagai budaya yang ada di Indonesia, karena belum tentu semuanya tuh tahu mengenai budaya apa yang ada di Indonesia kan. Makanya dari situ pas kita menampilkan mengenai budaya tersebut, itu secara tidak sadar bisa meningkatkan semangat untuk masyarakat. Jadi di situ bisa mendorong persatuan dan juga kesatuan NKRI sih sebenarnya. Wow, keren banget sih Ibu. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi apa program yang telah Ibu lakukan? Mungkin kalau yang pariwisata itu mungkin secara luas ya. Tapi kalau secara pendidikan ya, pasti kan kita semua kan pernah ya tahu. Maksudnya kita semua malah pernah sekolah. Iya, semua pastinya pernah sekolah. Nah, pasti ada satu mata pelajaran itu PKN. Nah, Iya. situ memang rata-rata kan semua sekolah itu kan ada pelajaran PKN. Iya. Nah, di PKN situ memang diajarkan soal Pancasila, Betul, soal sekali. tentang negara kita sendiri, Iya, normanya. dan di situ memang pasti dijelaskan lah soal PKN itu tentang kesatuan dan persatuan. Dan di situ memang mendorong setiap murid dari kecil kan, dari SD pun memang sudah ada PKN, dan itu ingin mendorong rasa nasionalisme, rasa kesatuan, persatuan dari sejak mereka kecil sampai mereka besar. Oke, terima kasih Ibu Vera atas jawabannya, sangat-sangat memberkati ya. Kayak kita bisa belajar banyak juga dari Ibu Wali Kota Kupang kita ini. Nah, pastinya setiap program yang dijalankan pasti punya tantangan yang dihadapi kan Ibu. Nah, yang saya simpulkan bahwa di era globalisasi ini kita sudah banyak terpengaruh oleh budaya-budaya asing atau westernisasi ya guys. Jadi alangkah baiknya kita sebagai generasi zilenial itu lebih banyak lagi menanamkan rasa cinta akan budaya kita sendiri. Iya betul, rasa nasionalisme, karena itu sangat penting guys untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di dalam negara kita. Nah guys, maka dari itu nanti kita akan kedatangan tamu spesial lagi, yaitu siswi dari sekolah internasional yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Deren. Pada siang hari ini ada seorang siswi dari Binus International School. Halo Diva. Hai. Sebelum memulai talk show pada siang hari ini, bolehkah kakak memperkenalkan diri kakak secara singkat? Boleh, jadi perkenalkan nama saya Diva dari Binus International School. Nah, di sini kakak mau nanya nih, kamu kan sekolah di Binus International School, otomatis kan teman-teman kamu banyak dari luar. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kamu dan teman-teman kamu memandang kebudayaan yang ada di Indonesia? Jadi saya punya banyak teman yang dari luar negeri, mancanegara. Nah, kita sering bercerita mengenai Indonesia dan mereka bilang kalau salah satu negara yang paling mereka senang untuk mereka kunjungi itu Indonesia, karena keindahan alamnya terutama para wisata yang sangat beragam. Dan tentu saja kita semua tahu kalau Bali menjadi destinasi utama di Indonesia untuk para wisatawan mancanegara. Wah, keren banget sih. By the way, di sekolahmu itu ada pelajaran PPKN nggak sih? Kalau ada, boleh nggak kamu menceritakan dikit? Karena kita berdomisilinya di Indonesia, jadi tentu saja itu menjadi pelajaran yang diwajibkan. Dan untuk mereka yang bukan dari Indonesia, mereka harus belajar tentang Indonesia, dan PPKN sangat membantu mereka untuk mengenal Indonesia lebih dalam karena dari hukum-hukumnya dan juga ada budaya-budayanya. Keren sih. Nah, sebelumnya kan kakak udah tanya-tanya nih kepada Ibu Wali Kota. Otomatis kan Diva udah dengar di backstage. Menurut Diva sendiri, Diva setuju nggak sih untuk program pemerintah ini dalam bidang sosial? Menurut saya sendiri, saya setuju sih, karena menurut saya ini sudah menjadi suatu langkah yang baik. Dengan berkembangnya para wisata di Indonesia, secara tidak langsung kita mengenalkan budaya Indonesia kepada turis mancanegara. Dan banyak dari teman-teman saya yang menceritakan kalau kayak, keluarga-keluarga mereka dengan bangga menceritakan kalau, Indonesia itu bagus, keren dari segi para wisata. Kemudian pemerintah kan juga mewajibkan pembelajaran PPKN, dan menurut saya itu menjadi suatu langkah yang baik untuk menanamkan rasa cinta tanah air bagi seluruh generasi muda. Nah, Diva kan anaknya religius dan rohani banget tuh. Sebagai seorang anak, siswi dan masyarakat, bagaimana sih cara Diva menjaga kesatuan NKRI? Jadi kan keluarga itu kelompok sosial pertama untuk seorang anak.
Nah, dari budaya saya sendiri, saya sudah ditanamkan untuk rasa cinta kepada tanah air sejak kecil. Kemudian Sebagai seorang siswi, dan sebagai seorang siswi, salah satu cara untuk menjaga kesatuan tanah air yaitu dengan belajar dengan giat, yaitu contohnya kayak belajar mencintai tanah air sendiri. Dan kemudian untuk masyarakat, kita mungkin bisa mengajak masyarakat untuk ayo mencintai tanah air sendiri. Dan lagi, kemudian kan kita sebagai pelajar, kita dalam masa-masa pubertas dan terombang-ambingnya emosional. Nah, pasti ada muncul konflik-konflik entah itu kecil dan besar. Dan menurut saya dari konflik-konflik kecil itu bisa menyebabkan rasa permusuhan. Nah, dari situ kita harus saling memaafkan. terima kasih untuk Diva udah sharing-sharing. Nah, sekarang kan banyak orang-orang tuh yang berpakaiannya stylenya udah ke barat-baratan dan juga bahasanya udah di mix-mix. Hubung dari itu, sini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan pasti kalian juga tahu siapa dia. Bolehkah kamu memperkenalkan diri secara singkat? Halo, perkenalkan aku Gladys Lianto. Aku adalah seorang penyanyi dan sekarang aku udah berkarir di LC selama 3 tahun. Halo Gladys. Halo. Nah, kamu kan penyanyi internasional tuh yang udah kemana-mana dan juga udah sangat familiar dong dengan budaya Indonesia dan budaya luar. Untuk pertanyaannya, apa sih menurut Gladys yang menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia? Oke, jadi kalau dari sudut pandang aku ya sebagai warga Indonesia sendiri, di zaman ini kan kita udah zaman modernnya yang dimana faktor globalisasi udah sangat mempengaruhi kita, terutama generasi zilenial atau generasi Z ya sama milenial. Nah, karena itu kita juga udah terpengaruh dengan sosial media, jadi kayak kebudayaan kita, nasionalisme kita itu sudah mulai berkurang gitu karena gampang terpengaruh oleh globalisasi. Jadi yang seperti kita ketahui sendiri, banyak udah yang menggunakan bahasa-bahasa mix-mix gitu. Dari outfitnya juga udah kita lihat udah berubah. Nah, di situ kita juga bisa lihat kalau tingkat nasionalisme kita itu udah semakin kurang. Tingkat nasionalismenya berkurang? Iya, tingkat nasionalismenya berkurang. Jadi aku juga kayak berharap kita juga sebagai generasi milenial jangan gampang terpengaruh dengan faktor globalisasi. Boleh memang kita mengikuti zaman yang baru atau mengikuti jam-jam modern ini, tapi jangan sampai kita melupakan budaya yang sudah kita punya. Karena kalau kita lihat kembali sendiri, budaya kita tuh sebenarnya juga bagus loh, kayak dari berbagai macam provinsi, suku, ras, agama, semua juga punya banyak perbedaan masing-masing yang sangat-sangat bagus kalau kita lihat sendiri. Jadi aku harap kita bisa tetap menjaga kesatuan persatuan kita dengan mencintai budaya yang kita punya. Wah, jawabannya sangat mendalam ya dari seorang penyanyi internasional ini. Gladys sendiri kan udah cukup lama nih tinggal di Indonesia. Untuk pertanyaannya, apa sih peran pemerintah yang sudah mengakomodasikan persatuan dan segala usia dan bidang? Oke, kalau menurut aku dari pandangan aku sendiri, peran pemerintah itu udah cukup bagus ya, dari cara mempromosikan pariwisata, terus program-program lainnya juga kayak pameran seni dan lain-lain itu udah cukup bagus ya. Cuman menurut aku angka lebih baiknya kalau misalkan kayak ada program edukasi yang lebih mendalam lagi tentang budaya kita sendiri agar bisa menanamkan rasa nasionalisme yang lebih tinggi bagi kita generasi milenial zaman sekarang ini, biar juga kayak merubah pandangan mereka yang mungkin tidak atau kayak rasa malu sama budaya sendiri, jadi lebih mencintai budaya sendiri. Thank you untuk Diva dan narasumber lainnya. Sorry nih bikin repot jadi enak. See you di next talk show berikutnya. Dadah semuanya.